pagi semuanya. Hari ini kita lanjut lagi materi matematika wajib kita, masih mengenai nilai mutlak linear satu variabel. Tapi khusus untuk hari ini kita belajar tentang pertidaksamaannya, pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, kalau misalnya dibilang dia pertidaksamaan, berarti itu nanti kita berbicara tentang kalimat terbuka yang menggunakan relasi ketidaksamaan. Jadi nanti ada tanda pertidaksamaan di dalamnya. Ada lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, atau lebih besar. Nah, sama seperti persamaan, pertidaksamaan itu pun dia memiliki variabel, yang mana variabelnya itu nanti kita belum tahu nilainya berapa, dan tugas kita lah mencari berapa nilai variabel yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, untuk pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel ini berlaku 4 syarat seperti yang saya tulis ini. Jadi untuk setiap A elemen bilangan real berlaku. Yang pertama, jika nanti A-nya itu lebih besar sama dengan 0, kalau dibilang dia lebih besar sama dengan 0, berarti dari 0 ke kanan, 0, 1, 2, dan seterusnya yang positif-positif ya. Kalau ketemu nanti mutlaknya itu lebih kecil sama dengan A, maka untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak seperti ini, kamu tinggal jabarkan bahwasannya X itu berada di antara min A dengan A. Seperti itu ya. Kalau misalnya nanti soalnya ada sama dengannya pertidaksamaannya, berarti penguraiannya pun ada sama dengannya. Tapi kalau misalnya tidak ada sama dengannya, penguraiannya tidak ada sama dengannya. Seperti itu ya. Nah, yang kedua, jika A-nya lebih besar sama dengan 0, dan nilai mutlaknya itu pertidaksamaannya tandanya lebih besar sama dengan atau lebih besar saja, maka diuraikan menjadi X lebih besar sama dengan A, atau X lebih kecil sama dengan minus A. Itu kalau misalnya soalnya itu pertidaksamaannya ada sama dengannya. Tapi kalau misalnya lebih besar saja, maka dia pun kalau dijabarkan X lebih besar dari A atau X lebih kecil dari minus A. Seperti itu ya. Nah, perbedaan antara lebih besar sama dengan atau lebih besar saja itu nanti letaknya di penempatan garis bilangan. Garis bilangan kan itu ada dua bulatan. Kalau misalnya nanti dia lebih besar saja atau lebih kecil saja, maka bulatannya itu kosong. Tapi kalau ada sama dengannya, maka pada garis bilangan itu bulatannya harus penuh, seperti itu ya. Itu kalau misalnya A-nya lebih besar sama dengan 0 atau yang positif. Tapi kalau misalnya nanti kamu ketemunya jika A-nya itu lebih kecil dari 0 atau yang negatif dan mutlaknya itu lebih kecil sama dengan A, maka X-nya tidak ada yang memenuhi. Berarti X-nya itu adalah elemen himpunan kosong, ya. Kalau A-nya negatif, kemudian mutlaknya pun lebih kecil dari A, itu tidak ada yang memenuhi. Kenapa? Kan si A-nya itu negatif. Kan nggak mungkin ya mutlak itu nilainya lebih kecil dari yang negatif. Karena kan dari pertemuan sebelumnya saya sudah tekankan bahwa nilai mutlak itu selalu positif. Kan nggak mungkin positif itu lebih kecil dari yang negatif, maka X-nya tidak ada yang memenuhi. Nah, kemudian yang terakhir, kalau misalnya A-nya lebih kecil dari 0 dan mutlaknya itu lebih besar sama dengan 0, itu tidak perlu kamu cari nilai X-nya berapa, semua elemen bilangan real memenuhi untuk nilai X-nya. Seperti itu ya. Nah, untuk lebih paham pengaplikasian keempat ketentuan ini, kita masuk ke contoh. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama. Saya punya mutlak X kurang 5 katanya lebih kecil sama dengan 8. Nah, kalau untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak, perhatikan dulu angka yang ada di ruas kanan pertidaksamaan. 8 ya. Nah, inilah nilai A-nya. Nah, nilai A-nya itu adalah 8. 8 itu lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0. Lebih besar
dari 0 ya, lebih besar atau sama dengan 0. Oke. Nah, setelah kamu tentukan si A-nya lebih besar sama dengan 0, berarti kemungkinan antara A sama B dong. Nah, sekarang kamu perhatikan lagi pertidaksamaan yang dipakai apa? Lebih kecil sama dengan. Kalau misalnya si A-nya lebih besar sama dengan 0 dan pertidaksamaannya adalah lebih kecil sama dengan, maka dia diuraikan jadi ini. Nah, gitu ya. Kenapa nggak yang ini? Karena kalau untuk ketentuan yang kedua ini, jika diberikan sama kita, mutlaknya itu lebih besar sama dengan 0. Jadi yang kedua ini nggak kita pakai. Kita memakai ketentuan yang pertama. Nah, berarti untuk soal yang ini, kita jabarkan jadi yang ini ya. Jadi minus, kalau di sini minus A, karena di sini dia 8, maka jadinya minus 8. Kemudian dia lebih kecil sama dengan X yang di sini ubah jadi apa? Karena di sini dia mutlaknya X kurang 5, maka di tengah-tengah ini pun X kurang 5. Ya, lebih kecil sama dengan A-nya adalah 8. Nah, kalau misalnya ketemu penguraian seperti ini, kan kita perlunya nilai X ya. Kita perlunya nilai X. Ternyata di bagian tengah ini ada minus 5-nya. Gimana supaya minus 5-nya ini bisa hilang? Harus kita tambah 5 dong. Nah, kalau misalnya di tengah sudah kita tambah 5, yang kiri sama yang kanan pun harus kita tambah 5. Jadi, minus 8 ditambahkan 5, kemudian X kurang 5 ditambahkan 5, kemudian 8 ditambahkan 5. Kita selesaikan. Minus 8 ditambahkan 5 berapa? Minus 3. Kemudian ini adalah X, kemudian ini 13. Udah, berarti nilai X yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak ini adalah X berada di antara minus 3 dan 13. Seperti itu dia. Gampang kan? Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Oke, contoh soal yang kedua. Mutlak 2X kurang 5 katanya lebih kecil dari 1. Ingat, pertama kali kita lihat dulu angka yang di ruas kanan. 1. 1 itu dia A-nya lebih besar sama dengan 0. Dan kemudian pertidaksamaan yang di sini dia lebih kecil ya. Kalau A-nya lebih besar dari 0, kemudian dia memakai pertidaksamaan yang lebih kecil. Kalau yang kedua kan lebih besar ya. Berarti kita tetap memakai yang pertama ya. Tapi yang pertama yang bagian kedua. Oke, berarti ini kita jabarkan jadi min 1, karena di sini A-nya 1, lebih kecil, tapi lebih kecilnya tidak ada sama dengannya karena soalnya tidak ada sama dengannya. Kemudian di tengahnya adalah 2X kurang 5, lebih kecil dari 1. Nah, sama seperti contoh soal yang pertama, kita perlu nilai X saja. Nah, di sini ada minus 5, supaya minus 5-nya hilang, maka ruas kiri sama ruas kanannya dan bagian tengah pun harus ditambahkan 5, gitu ya. Oke, ini diselesaikan. Nah, sudah kita hilangkan minus 5-nya. Kita perlu nilai X saja. Di tengah-tengah ini ada 2 dikalikan X. Supaya 2-nya ini hilang, berarti semuanya harus dibagi 2. Berarti 4 dibagi 2, 2X dibagi 2, kemudian 6 dibagikan 2. 4 bagi 2, 2. 2X dibagi 2, X. Kemudian 6 dibagi 2, 3. Jadi, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini berada di antara 2 dan 3. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Dibilangnya 2 kurang X mutlak itu lebih besar dari 4. Pertama kita cek dulu. 4 ini dalam kondisi yang gimana? Si A-nya lebih besar sama dengan 0 ya. Kemudian dia memakai pertidaksamaan lebih besar. Nah, kalau misalnya A-nya lebih besar dari 0, kemudian pertidaksamaan nilai mutlaknya memakai tanda lebih besar, maka kita memakai ketentuan yang mana? Ketentuan yang B ya. Karena dia tidak ada sama dengannya, berarti bagian B yang kedua. Jadi, pertidaksamaan nilai mutlaknya kita jabarkan jadi ini. Oke. Nah, jadi saya buatlah ini mutlak 2
kurang X lebih besar dari 4, itu jadinya 2 kurang X lebih besar dari 4, atau 2 kurang X lebih kecil dari minus 4, ya. Nah, kita selesaikan satu-satu. Ini dulu. Berarti kan ini minus X, kemudian 4 dikurangkan 2, 2 ya. Kita perlu nilai X saja. Karena di sini dia ada min 1, berarti semua kita bagi min 1. Min X dibagi min 1 adalah X. Pertidaksamaan jika dibagi dengan minus atau dikalikan dengan minus, tandanya akan berubah. Kalau misalnya di sini awalnya lebih besar, maka dia akan berubah jadi lebih kecil, gitu ya. 2 dibagi min 1 berapa? Minus 2. Oke. Nah, untuk yang ini sekarang minus X lebih kecil, minus 4. 2 kita pindahkan jadi minus 6. Jadi minus 2 ya. Berarti minus X, minus 4 dikurang 2, minus 6. Kita perlu nilai X saja, ternyata di sini ada min 1-nya. Kita bagilah dengan min 1, atau kita kali dengan min 1. Min X dibagi min 1 adalah X. Lebih kecil dibagi sama minus, dia jadi lebih besar. Minus 6 dibagi min 1 jadinya 6. Oke ya. Nah, karena kita ketemu dua pertidaksamaan, supaya dia lebih pasti lagi, kita masukkanlah minus 2 dan 6 ini ke dalam garis bilangan. Kita mau melihat apakah dia ada irisannya, gitu ya. Nah, ini dia minus 2 dan 6, berarti minus 2 dulu, kemudian 6. Nah, bulatannya kosong atau penuh. Karena di sini pertidaksamaan tidak ada sama dengannya, maka bulatannya kosong, gitu ya. Nah, X lebih kecil dari minus 2. Kalau minus 2-nya di sini, X-nya lebih kecil, berarti dia semakin ke kiri. Kemudian X lebih besar dari 6, kalau 6-nya di sini, lebih besarnya adalah semakin ke kanan. Karena keduanya tidak ada irisan, sudah dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya, yang ini, X-nya lebih kecil dari minus 2, atau X-nya lebih besar dari 6. Seperti itu dia. Oke ya. Nah, contoh soal yang keempat. Mutlak 2X kurang 3 katanya lebih besar sama dengan 5. Nah, seperti biasa, kita cek dulu yang di ruas kanan 5. 5 itu lebih besar sama dengan 0. Oke. Kemudian dia tanda pertidaksamaannya adalah lebih besar. Kalau misalnya A-nya lebih besar sama dengan 0, dan yang dipakainya adalah tanda pertidaksamaan lebih besar sama dengan, maka kita pakai ketentuan yang B ya. Ketentuan yang B, yang bagian pertama, yang ini ya. Ini ya. Karena kan A-nya lebih besar sama dengan 0, pertidaksamaan nilai mutlaknya pakai lebih besar, maka kita jabarkan pakai ini. Ya. Oke, kita jabarkan soal kita ini. Jadinya 2X kurang 3 lebih besar sama dengan 5, atau 2X kurang 3 lebih kecil sama dengan minus 5. Kita selesaikan ya. Ini 2X, 5 minus 3 kalau kita pindahkan ke ruas kanan jadi 5 tambah 3, 8. Karena di sini 2X, kita perlu nilai X, berarti semuanya harus kita bagi 2. 2X dibagi 2X, kemudian 8 dibagi 2, 4. Oke ya. Untuk yang ini pun sama, ini 2X, min 5 ditambahkan 3 minus 2, kemudian X-nya lebih kecil sama dengan minus 2 dibagi 2 min 1. Oke ya. Nah, tetap sama, kita lihat apakah 4 dan min 1 ini memiliki irisan, sama seperti ini tadi ya. Kita cek dulu. Antara 4 dan min 1 itu yang pertama kali kita tulis adalah min 1, kemudian 4. Karena di sini ada sama dengannya, maka bulatannya harus penuh ya. Nah, X lebih besar sama dengan 4, berarti 4 ke kanan. Oke. Kemudian X lebih kecil sama dengan min 1, maka dia semakin ke kiri. Nah, dari dua garis bilangan ini, ternyata tidak ada irisan, berarti kita simpulkan bahwasannya himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih kecil sama dengan min 1, atau X lebih besar sama dengan 4. Seperti itu dia. Oke. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kelima. Oke. Sama aja sebenarnya. Kita perhatikan dulu yang di ruas kanan, 6. 6 itu dia
lebih besar sama dengan 0. Kemudian pertidaksamaan mutlak yang dipakai lebih kecil sama dengan. Kalau misalnya lebih kecil sama dengan dan A-nya pun lebih besar sama dengan 0, berarti kita pakai ketentuan yang A. Yang A yang bagian pertama. Jadi ini kita jabarkan jadi X per 3 dikurang 2 itu berada di antara minus 6 dan 6 ya. Nah, kamu perhatikan ya. Kalau misalnya soalnya itu ada sama dengannya, berarti uraiannya pun harus ada sama dengannya. Kalau misalnya tidak ada sama dengannya, berarti uraiannya pun tidak ada sama dengannya. Hati-hati ya. Nah, kita perhatikan yang di ruas, yang di bagian tengah, minus 2. Minus 2 ini harus hilang dulu. Gimana caranya minus 2 ini hilang? Berarti semuanya ini harus kita tambah 2. Berarti minus 6 ditambahkan 2, X per 3 kurang 2 ditambah 2, kemudian 6 ditambah 2. Oke. Minus 6 ditambahkan 2 berapa? Minus 4. Kemudian ini jadinya X per 3. Kemudian 6 tambah 2, 8. Kita perlu nilai X. Ternyata di tengah-tengah itu adalah X per 3. Supaya per 3-nya hilang, berarti semuanya harus kita kali 3. Oke ya. Minus 4 dikali 3, minus 12. X per 3 dikalikan 3 jadi X. 8 dikali 3 jadinya 24. Sudah, berarti nilai X yang memenuhi untuk pertidaksamaan nilai mutlak ini berada di antara min 12 dan 24. Gitu ya. Kita masih ke contoh yang ke-6. Mutlak 5 per 2X kurang 1 katanya lebih besar dari 1. Oke. Kita cek dulu 1 ini dia di ruas kanan lebih besar sama dengan 0 ya. Oke. Kemudian pertidaksamaan nilai mutlaknya itu lebih besar. Kalau misalnya pertidaksamaan nilai mutlaknya lebih besar, A-nya lebih besar sama dengan 0, maka kita pakai ketentuan yang B. Yang B bagian yang kedua ya. Berarti ini kita jabarkan jadi 5 per 2X kurang 1 lebih besar dari 1 atau 5 per 2X kurang 1 lebih kecil dari min 1. Oke ya. Kita kerjakan satu-satu. Untuk yang pertama dulu, 5 per 2X kurang 1 lebih besar dari 1. Nah, kalau misalnya ketemu pertidaksamaan pecahan di ruas kanannya itu harus dibuat jadi 0 dulu. Nah, karena di sini di ruas kanannya ini 1, karena ini 1 ya, berarti 1 ini kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti 5 per 2X kurang 1 dikurang 1 ya, jadinya 0. Nah, kalau persamaan bisa dia dikali silang, tapi kalau untuk pertidaksamaan itu tidak boleh dikali silang. Ruas kanan itu harus 0, gitu ya. Nah, ada pecahan dikurangkan sama bilangan bulat, berarti kita harus samakan penyebut, ya kan? Jadi 5 per 2X kurang 1, yang satunya itu kan bisa kita buat jadi, karena penyebutnya di sini 2X kurang 1, jadinya 2X kurang 1 per 2X kurang 1 ya. Nah, sudah. Berarti kan karena dia sudah sama-sama 2X kurang 1 penyebutnya, saya satukan saja. Jadi di sini 5, min kali 2X, min 2X, min kali min 1 jadinya per 1. Ya. 5 tambah 1, 6 kurang 2X, kemudian 2X kurang 1 lebih besar dari 0. Nah, selanjutnya, kalau sudah sederhana seperti ini, kalau dia bentuknya pecahan, pembilang dan penyebutnya kita cari pembuat nolnya. Untuk yang ini berarti kita buat jadinya 6 kurang 2X sama dengan 0. Kita buat jadi X sama dengan, berarti min 2X. 0 dikurangkan 6 minus 6, berarti X-nya sama dengan minus 6 dibagi minus 2, 3. Ya, ini kita simpan 1. Nah, selanjutnya untuk yang ini, 2X kurang 1 sama dengan 0. Kita buat jadi X sama dengan, berarti 2X sama dengan 0 tambah 1 adalah 1. Berarti X-nya sama dengan 1 dibagi 2, jadinya 1 per 2. Oke ya, kita keep ini 1. Nah,
karena dia terdiri dari dua nilai X, kalau misalnya pertidaksamaan itu, kita masukkan ke garis bilangan. Ya. Saya buat garis bilangan antara 3 dan 1/2. Berarti kita buatlah 1/2-nya terlebih dahulu. Kemudian kita buat di sini 3. Nah, karena di sini pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya, berarti bulatannya kosong. Nah, kalau ketemu bentuknya seperti ini, kalau dia bentuk pecahan seperti ini, kita harus uji tanda. Kita mulai dari 3. Nah, 3 di sini tidak boleh kamu masukkan ke sini langsung. Jadi 3 ke kanan. 3 ke kanan berarti kita cek yang di sini ya. 3 ke kanan itu ada angka berapa aja? Ada angka 4, ada angka 5 gitu ya. Berarti kita cek untuk yang bagian ini, kita masukkan 4. Ya, 4-nya dimasukkan kemana? Ke pertidaksamaan yang ini. Kita cek tanda ya. Berarti di sini kan 6 kurang 2X, berarti 6 kurang 2, X-nya berapa tadi? 4 ya. Bukan si 3, 4. Oke. Per 2X, berarti kan 4 yang mau kita uji, berarti 2 kali 4 dikurangkan 1. Oke ya. Jadi sama dengan 6 kurang 8 berapa? Minus ya. Oke. Dibagi 2 dikalikan 4, 8 kurang 1, 7. 7 itu adalah positif. Negatif dibagi positif hasilnya adalah negatif. Maka nanti 3 ke kanan itu tandanya adalah negatif. Gitu ya. Nah, sekarang daerah antara 1/2 dengan 3. Ada angka berapa aja? Ada angka 1, ada angka 2 ya. Nah, di sini saya ceknya angka 1. 1 inilah yang saya masukkan ke sini. Berarti 6 dikurang 2 kali 1 per 2 dikalikan 1 dikurangkan 1. 6 dikurangkan 2 itu adalah positif ya. Positif. Kemudian 2 kali 1, 2. 2 kurang 1 adalah 1. 1 itu adalah bilangan positif. Positif dibagi positif hasilnya adalah positif. Maka daerah antara 1/2 dan 3 itu tandanya adalah positif. Seperti itu ya. Nah, sekarang yang di sebelah kiri 1/2. Sebelah kiri 1/2 ada angka berapa aja? Ada angka 0, ada angka -1, dan seterusnya ya. Untuk mempermudahnya saya ambil angka 0. 0 ini pun saya masukkan ke sini. Jadi ya 6 kurang 2 kali 0 per 2 kali 0 kurang 1. Sama dengan 2 kali 0 kan 0 ya. 6 kurang 0, 6. 6 itu adalah positif. 2 kali 0 adalah 0. 0 kurang 1 adalah -1. -1 itu tandanya negatif. Positif dibagi negatif adalah negatif. Maka daerah 1/2 ke kiri itu nilainya adalah negatif. Nah, ketiga daerah ini sudah kita beri tanda. Nah, sekarang dimintanya pertidaksamaannya lebih besar. Kalau lebih besar dari 0, maka otomatis yang kita ambil adalah yang bernilai positif. Nah, yang bernilai positif. Oke, berarti untuk yang ini, X-nya berada di antara 1/2 dengan 3. Kita keep dulu yang satu ini. Oke ya. Ini untuk penjabaran yang pertama. Yang ini ya, yang ini. Nah, sekarang kita jabarkan yang kedua. Nah, ini untuk jabaran yang kedua, seperti biasa, ruas kanan itu harus 0 dulu. Berarti 5/2X kurang 1, karena -1 di ruas kanan, kita pindahkan ke ruas kiri, jadinya tambah 1 ya. Nah, ini pecahan ditambah sama bilangan bulat. Karena penyebutnya adalah 2X kurang 1 dan di sini 1, kita buat 2X kurang 1 juga penyebutnya. Berarti supaya jadi 1, ini jadinya 2X kurang 1 ya. Nah, karena sudah sama penyebutnya, tinggal jadi 1 aja kita buat. 5 dikurangkan 1 adalah 4 ditambah 2X ya. Oke. Sama seperti uraian yang pertama tadi. Yang ini kita buat pembuat nolnya dulu. Berarti 4 tambah 2X sama dengan 0.
Berarti 2x sama dengan 0 kurang 4 min 4, x sama dengan min 4 bagi 2 minus 2. Oke. Dan untuk yang di bawahnya 2x kurang 1 sama dengan 0, 2x sama dengan 0 tambah 1, 1, x sama dengan 1 per 2. Oke, karena dia nilai x-nya ada 2, maka kita masukkan ke garis bilangan. Antara min 2 dan 1 per 2, kita tulis dulu minus 2, kemudian 1 per 2. Oke, karena pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya, maka bulatan yang di garis bilangannya pun kosong. Sekarang kita uji tanda ya. 1 per 2 ke kanan ada angka berapa? Ada angka 1, ada angka 2, dan seterusnya ya. Nah, 1 ini saya masukkan ke sini. Nah, kita uji tanda ya. 2 kali 1 kan 2 ya. 4 tambah 2, 6, positif. 2 kali 1, 2, kurang 1 itu 1, positif. Positif dibagi positif, maka di sini hasilnya positif. Gitu ya. Sekarang antara min 2 dengan 1 per 2 ada min 1, ada 0. Nah, saya uji tandanya pakai 0. 0-nya pun saya masukkan ke sini. 2 kali 0, 0. 4 tambah 0, 4, positif. Kemudian 2 kali 0, 0 kurang 1, min 1, negatif. Positif bagi negatif, hasilnya adalah negatif. Nah, untuk min 2 ke kiri, saya uji pakai minus 3. 2 kali minus 3, minus 6. 4 tambah minus 6, hasilnya minus 2. Minus ya. 2 kali minus 3, minus 6. Minus 6 kurang 1, minus 7. Minus 7 itu adalah negatif. Negatif bagi negatif, hasilnya adalah positif. Nah, sekarang dia mintanya lebih kecil. Kalau misalnya lebih kecil katanya, kita ambil yang daerah yang negatif. Maka dari sini ke sini ya. Nah, oke. Berarti untuk yang ini, x-nya itu berada di antara min 2 dengan 1 per 2. Oke ya. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwasannya himpunan penyelesaiannya itu adalah x di mana kita tulis yang ini tadi, yang sudah kita dapat sebelumnya, yang ini dulu. Oke. X-nya berada di antara 1 per 2 dengan 3, atau X-nya berada di antara min 2 dengan 1 per 2. Gitu ya. Bisa seperti ini, atau bisa juga kalau misalnya nanti di soal dia pilihan ganda, bisa juga irisan dari keduanya ini. Irisan dari keduanya ini berarti X-nya itu berada di antara minus 2 dengan 3. Di mana X-nya tidak boleh sama dengan 1 per 2. Nah, kalau misalnya kalian tanya, tadi kan kita dapatnya 2 uraian. Untuk yang ini nggak ada pertanyaan lah ya kan. Nah, kenapa bisa jadi seperti ini? Nah, kalau misalnya kita iriskan yang ini sama yang pertama tadi jadi satu garis bilangan, bentuknya jadi seperti ini. Ini min 2 dengan 1 per 2, yang ini ya. Oke. Nah, kemudian untuk yang pertama tadi kan garis bilangannya dari 1 per 2 dan 3 ya. Berarti dari 1 per 2 ke 3. Oke, berarti di sini. Nah, ini sama ini kan jadinya semua yang di sini kan. Nah, semua yang saya arsir ini berarti kan antara minus 2 dengan 3. 1 per 2-nya tidak termasuk. Kenapa 1 per 2-nya tidak termasuk? Karena ini kan dia bentuknya pertidaksamaannya dia fungsinya pecahan. Kalau misalnya 1 per 2 itu kita masukkan ke sini, 2 kali 1 per 2 kan 1. 1 dikurangkan 1, 0. Untuk penyebut itu tidak boleh 0. Kalau dia 0, fungsinya ini dia jadinya tidak terdefinisi. Maka dibuatlah X-nya itu berada di antara minus 2 dengan 3, tapi dengan syarat X-nya tidak sama dengan 1 per 2. Seperti itu dia. Nah, ini contoh soal yang ke-7. Kita lihat dulu 2 itu dia
lebih besar sama dengan 0, kemudian pertidaksamaan untuk soal dia lebih kecil, maka kita pakai ketentuan yang ke A ya, yang bagian kedua. Jadi mutlak X tambah 3 per X kurang 4 lebih kecil dari 2, itu kita jabarkan jadi X tambah 3 per X kurang 4 itu berada di antara min 2 dengan 2. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ketemu seperti ini, kita jabarkan jadi 2 lagi ya. Kita jabarkan jadi 2. Yang pertama X-nya tambah 3 per X kurang 4 itu lebih besar dari minus 2 dulu. Oke. Seperti biasa untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini ruas kanan harus 0 dulu. Berarti X tambah 3 per X kurang 4. Minus 2-nya pindahkan ke ruas kiri, jadinya tambah 2 lebih besar dari 0. Oke ya. Jadi X tambah 3 per X kurang 4. Kan ini bisa saya buat jadi per 1 ya. Kalau mau menyamakan penyebut, kalau di sini X kurang 4, di sini pun harus X kurang 4. X kurang 4 dibagi 1, X kurang 4 dikali 2, berarti 2 kali X kurang 4. Saya tulis ya. Oke. Nah, ini jadi, karena sudah sama penyebutnya, saya buat jadi satu pecahan saja. Ini jadi X tambah 3 ditambah 2 kali X, 2X, 2 kali minus 4, minus 8. Nah, X tambah 2X, 3X, 3 tambah min 8, min 5 per X kurang 4. Lebih besar dari 0. Nah, sama seperti soal sebelumnya, kamu cari pembuat nolnya. Untuk 3X kurang 5, pembuat nolnya berapa? Ini saya buat langsung ya. Caranya seperti cara yang tadi, pembuat nolnya adalah 5 per 3. Oke. Untuk yang X kurang 4, pembuat nolnya berapa? Adalah 4. Yang ini sama yang ini kita masukkan ke garis bilangan. Antara 5 per 3 dengan 4, di luar 5 per 3 ya. Bulatannya kosong karena pertidaksamaan di soal dia lebih tidak ada sama dengannya. Kemudian kita cek tanda 4 ke kanan, saya ambil 5, saya masukkan 3 kali 5, 15 kurang 5, 10, 10 positif, 5 kurang 4, 1 pun positif, positif bagi positif, positiflah di sini. Antara 5 per 3 dengan 4 ada angka 2 ya, ada angka 2, saya masukkan 3 kali 2, 6 kurang 5, 1 positif, 2 kurang 4 minus 2. Minus adalah negatif. Positif bagi negatif hasilnya negatif. Nah, 5 per 3 ke kiri ada angka 0. Berarti 3 kali 0, 0 kurang 5, min 5. Min 5 negatif. 0 kurang 4, min 4. Min 4 pun negatif. Negatif bagi negatif hasilnya adalah positif. Maka 5 per 3 ke kiri adalah positif. Dia mintanya lebih besar. Maka kita ambil yang nilainya positif. Oke, kita simpan dulu garis bilangan yang pertama. Sekarang garis bilangan yang kedua. Yang ini tadi kita jabarkan jadi X tambah 3 per X kurang 4 lebih kecil dari 2. 2 yang di ruas kanan kita pindahkan. Kita samakan penyebut. Kemudian 2 pecahan itu jadi 1 pecahan aja saya buat. Minus 2 kali X, min 2X, minus 2 kali minus 4, positif 8 ya. Kita selesaikan pembilangnya. Kemudian kita cari pembuat nol pembilang dan penyebutnya. Untuk yang min X tambah 11, pembuat nolnya adalah X sama dengan 11 ya. Kemudian X kurang 4, pembuat nolnya adalah X sama dengan 4. Selanjutnya kita masukkan ke garis bilangan.
4 dulu, baru 11, kemudian kita uji tanda. 11 ke kanan berarti saya pakai 12 ya. Min 12 tambah 11, min 1 itu negatif. 12 kurang 4, 8, positif, negatif bagi positif, hasilnya adalah negatif. Antara 4 dan 11 saya ambil 5, min 5 tambah 11 itu 6 itu positif. Terus 5 dikurangkan 4, 1, positif, positif bagi positif, hasilnya positif. 4 ke kiri saya ambil 0, berarti min 0 tambah 11, 11 positif, 0 dikurangkan 4, min 4 negatif, positif bagi negatif, berarti hasilnya adalah negatif. Dia mintanya lebih kecil, berarti kita ambil ini. Nah, dari dua garis bilangan ini, bisa kamu buat dua penulisan HP-nya. Yang pertama X di mana untuk yang ini ya. Untuk yang ini, untuk garis bilangan yang pertama berarti X-nya lebih kecil dari 5/3 atau X-nya 4 ke kanan berarti lebih besar dari 4. Dan untuk garis bilangan yang kedua, X-nya 4 ke kiri berarti lebih kecil dari 4 atau X-nya lebih besar, X 11 ke kanan, berarti lebih besar dari 11. Nah, seperti ini juga boleh. Atau untuk mempersingkatnya, kamu cari irisan dari kedua garis bilangan ini. Kita jadikan satu garis bilangan ya. Saya buat ini 4 untuk garis bilangan yang pertama di sini. Oke. Terus untuk garis bilangan yang kedua kan 4 sama 11 ya. 4 sama 11. Berarti saya buat di sini. Maaf. Sini 11-nya. Ini 4-nya itu ke sini ya. Untuk yang ini. Oke. Terus 11-nya ke kanan. 4 ini bisa saya panjangkan ya. Nah, kamu perhatikanlah daerah yang terlalui dua garis bilangan. Yang dilalui dua garis bilangannya, ini ada beberapa daerah, 1, 2, 3, 4. Yang dilalui dua garis bilangan itu adalah ini yang pertama, kemudian yang ini. Oke ya. Berarti bisalah kita buat himpunan penyelesaiannya adalah X di mana ini terarsir pertama kali 5/3 ke kiri, berarti X lebih kecil dari 5/3 atau 11 ke kanan, berarti X lebih besar dari 11. Seperti itu dia. Oke ya. Jadi bisa ada dua kemungkinan himpunan penyelesaiannya, penulisannya bisa seperti ini atau bisa seperti ini. Biasanya kalau untuk pilihan ganda itu lebih disingkatnya lagi. Jadi jawabannya adalah yang ini. Gitu ya. Nah, kita masuk ke contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir ya. Ada mutlak 3x kurang 2 lebih kecil dari mutlak 3x tambah 1. Kalau di ruas kiri dan di ruas kanan itu ada kedua-duanya, ada mutlaknya. Cara menyelesaikannya tinggal kamu kuadratkan aja kedua ruas. Oke. Seperti minggu lalu, ini kita misalkan jadi A, ini kita misalkan jadi B. Kalau ada A kuadrat sama dengan B kuadrat, itu bisa kita buat jadi A kurang B sama A tambah B sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi kita buatlah di sini 3x kurang 2, saya kurangkan dulu dengan 3x tambah 1. Kemudian 3x kurang 2 saya tambahkan dengan 3x tambah 1. Baru saya buat sama dengan 0. Kemudian 3x kurang 2 minusnya saya kalikan ke dalam semua. Kemudian yang ini jadinya 6x kurang 1. Oke, maaf, ini lebih kecil ya. Nah, oke. Ini sama ini habis ya. Min 2 kurang 1, min 3. 6x kurang 1. Ini maaf. Ya. Ini perkalian. Oke. Nah,
Di sini kan minus 3 dikalikan ini. Minus 3-nya saya bagikan ke semuanya. Tanda pertidaksamaan kalau misalnya dibagi minus atau dikali minus, dia berubah. Kalau awalnya dia lebih kecil, berubah jadi lebih besar. 0 bagi minus 3 adalah 0. Kemudian di sini 6x. 0 tambah 1, 1. X-nya lebih besar dari 1 bagi 6, 1 per 6. Itu dia. Oke ya. Nah, untuk soal pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, seperti inilah bentuknya dan seperti inilah cara menyelesaikannya. Yang penting kamu paham, kamu teliti, itu saja yang penting. Nah, untuk pertemuan kita kali ini mengenai pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, sampai sini aja dulu. Kamu pahamilah apa yang saya jelaskan hari ini, supaya lebih paham lagi di materi-materi selanjutnya. Oke ya, tetap semangat darinya. Saya ucapkan selamat pagi semuanya.